Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasal 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi wasabi minallahi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmat yang hingga saat hari ini kita masih bisa hidup sehat, alhamdulillah. Masih membawa iman Islam kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atas kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Hadirin teman-teman semua, para penonton dimanapun kalian berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat karunia inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang ibadah terbagi menjadi dua, ada yang ibadah sembunyi-sembunyi dan ibadah yang terang-terangan. Dan teman-teman semua, ternyata di video sebelumnya itu udah dibahas. Jadi di sini terjadi pengulangan, ada dua video yang mengulang satu materi. Jadi mohon maaf semuanya, anggap aja sebagai murojaah lagi. Kita insya Allah melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu ini saya akan membacakan dari kitab yang terdahulu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala ankum. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa tugas mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan tidak kami utus sebelummu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan aku. Oleh karena itu, sembahlah akan aku. Dan lagi firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul dengan perintahan, hendaklah kamu sembah Allah dan jauhkan taghut. Taghut itu artinya segala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang artinya yang diartikan berhala, syaitan, dan tukang tenung. Tadir sultan. Oke, dan tukang tenung. Kepada orang mukmin yang bertebaran di seluruh muka bumi ini, disuruhan pula menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Artinya, hai hamba-hambaku yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bumiku luas, maka kepada akulah hendaknya kamu menyembah. Bahkan di lain tempat dalam Al-Quran, Allah peringati manusia supaya jangan menyembah syaitan, karena syaitan itu musuh yang terbesar bagi manusia.
disuruhan supaya manusia menyembah Allah saja, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Artinya, tidakkah aku telah memberi peringatan kepadamu, hai anak Adam? Anak Adam di sini maksudnya apa? Hai manusia, yaitu kita semua anak Bani Adam alaihissalam, supaya kamu tidak menyembah syaitan, karena sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kamu, dan supaya kamu menyembah akan aku, karena inilah satu jalan yang lurus. Kita lanjut menyelesaikan tentang pembahasan ini. Demikianlah keterangan ringkas tentang arti ibadah dan sebagian keterangan-keterangannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak Allah atas segala manusia, yang telah disampaikan oleh segala rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada tiap-tiap umat dan kepada sekalian manusia. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak beribadah, tidak beradab, dan tidak berkesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang ingin ditambahi, yaitu apa sih yang dimaksud dengan definisi daripada nabi dan rasul, bedanya apa? Di sini Al-Imam Sa'duddin Taftazani menjelaskan definisi tentang nabi dan rasul. Nabi dan rasul yaitu adalah sosok manusia istimewa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau misalnya rasul itu menurut Al-Imam Sa'duddin Taftazani adalah gini jadinya. Menurut beliau, ada kalanya syariat tersebut merupakan bentuk penegasan akan syariat sebelumnya, definisi nabi, dan ada kalangan syariat tersebut menggantikan syariat yang sebelumnya. Jadi setiap nabi dan rasul ini diutus ke muka bumi ini membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalnya nabi ini wahyunya yang diturunkan itu tetap disampaikan ke umat-umatnya. Ada nabi A dapat syariat ini disampaikan ke umatnya, nabi A disampaikan ke umatnya. Sedangkan rasul itu membawa syariat yang syariat ini menonaktifkan, tidak berlakukan syariat yang sebelumnya. Jadi syariat nabi yang sebelumnya nggak berlaku ketika rasul membawa syariat yang baru. Kapan diturunkannya nabi dan rasul itu ketika manusia sudah amat sangat di luar nalar, bahasa kita di luar nalar perilakunya, kemudian tingkah laku dan lain-lain itu sudah menyalahi syariat, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi dan rasul. Jadi menurut beliau Al-Imam Sa'duddin Taftazani, yang disebut dengan nabi dan rasul itu pertama adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan yang dibebani syariat kepadanya, yang diwajibkan atasnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa firman-Nya. Perbedaannya di sini terletak apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi, beliau wajib menyampaikannya kepada umatnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada rasul, syariat tersebut
menonaktifkan syariat yang sebelumnya. Gitu kira-kira menurut beliau Al-Imam Sa'duddin Taftazani. Pengertian lainnya yang disebut Nabi dan Rasul di sini juga adalah pendapat khilaf di sini. Kalau misalnya Nabi, pertama, kalau misalnya Nabi itu diberikan syariat, diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun nggak diberi kewajiban untuk nyampein ke umatnya, nggak diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Dapat duit 10 juta, tapi kita nggak diwajibin tuh untuk ngasih ke teman-teman. Andaikan kita mau ngasih ke teman kita karena baik, kita kasih aja bebas, tapi nggak diwajibkan. Kalau misalnya Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan syariatnya atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mendapat khilaf yang pertama. Mendapat khilaf yang kedua yaitu Rasul biasanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kitab, sedangkan Nabi nggak diutus diturunkan bersama kitab, nggak. Di sini ada kaidah yaitu semua nabi itu udah pasti seorang rasul, namun ada kaidah seorang nabi, nggak semuanya seorang nabi itu adalah rasul, namun semua rasul itu udah pasti nabi gitu. Maaf tadi yang pertama salah. Semua nabi belum tentu ya rasul, dan semua rasul itu udah pasti dia seorang nabi. Gitu kaidahnya, biar gampang masuk ke otak. Ada berapakah jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada khamsata wa ishrun. Ada 25. Itu yang wajib kita ketahui. Sedangkan jumlah para nabi itu kurang lebih ada 214.000 orang gitu. 124.000 orang, kebalik, 124.000 orang. Sedangkan jumlah rasul itu ada yang mengatakan 313 sampai dengan 315 begitu. Dan dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebanyak 104 kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf. Kalau kitab itu bentukannya ya buku udah jadi. Kalau suhuf itu lembaran-lembarannya, lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja kitab yang 4 itu? Ada, kita urutin dari urutan pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Taurat, Zabur pada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Injil pada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran pada siapa? Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kitab yang 4 ini, yang 4 nih, itu menasahkan, membatalkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sekarang udah ada Al-Quran, maka 3 kitab ini, Injil, Zabur, Taurat, nggak berlaku karena udah ada kitab penyempurna Al-Quran. Andai misalnya masih ada Injil yang asli, kalau sekarang kan udah kebanyakan ada campur tangan manusianya, maka nggak ada tuh syariat Injil yang berlaku sekarang. Andai pun ada memang Injil yang asli, tetap gak berlaku. Sebab apa? Karena udah ada Al-Quran. Begitu. Kemudian 100 suhuf yang lain
di sini diturunkan kepada Nabi Syeds ada 50. Yang kedua kepada Nabi Idris alaihissalam ada 30, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ada 10. Dan yang keempat juga diturunkan kepada Nabi Musa. Tadi Nabi Musa menurunkan kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ini sebelum dia mendapatkan Taurat, mendapatkan Taurat, beliau ini mendapatkan suhuf juga, yaitu 10 suhuf. Jadi kita ulang lagi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebanyak 104 kitab dan suhuf. Yang 4 kita wajib ketahui, ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kemudian ada suhuf juga yang turunkan kepada Nabi. Yang 4 Nabi Syeds, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Begitu. Insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya tentang ibadah harus dengan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan pada kita. Ilmu-ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi intelektual kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.